Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, kalau diperhatikan, banyak dari bangunan yang kita tempati, dinding atau pagarnya terbuat dari batako. Material bangunan ini memang familiar digunakan lantaran dianggap ekonomis namun tahan air. Batako juga menjadi tumpuan hidup Abah ini selama lebih dari 11 tahun. Abah Enteng, begitu pria berusia 66 tahun ini biasa dipanggil. Sehari-hari Abah Enteng bekerja membuat dan menjual batako di sebuah bengkel di Desa Cibaber, Cianjur, Jawa Barat. Meski kondisinya sudah sering sakit-sakitan, terlebih kaki dan pinggangnya yang sudah tidak kuat lagi untuk berjalan jauh, namun sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga, Abah Enteng tetap semangat menjalani pekerjaan yang menguras fisik ini. Dengan mendorong gerobak penuh bermuatan batako, setiap hari Abah Enteng harus menempuh perjalanan cukup jauh dari bengkelnya, mengantar ke pemesan atau ke toko material. Capek, lelah, karena menurut usia gitu. Ya, fisik, kaki, udah ini sebelah tuh. Pinggang ya. Pinggang yang ini pantat, tangan itu duduk itu tuh besi. Kondisi jalanan yang tidak rata bahkan rusak terkadang membuat gerobaknya sering menemui kendala. Beratnya pekerjaan yang harus dipikul Abah Enteng tidak lantas membuatnya putus asa. Ada istri, 3 anak, dan 2 cucu yang harus ia nafkahi. Hanya dari batako inilah mereka menggantungkan hidupnya. Beruntung, Abah memiliki beberapa pelanggan setia yang menyukai produk batako buatannya. 40.000, kadang-kadang kalau lebih 42.000. Dibilang cukup, kalau bilang enggak. Dari awal ngebangun rumah yang ini, saya udah beli batako dari Abah. Sampai sekarang saya mau ngebangun lagi yang belakang, belinya dari Abah. Abah Enteng tinggal di rumah sederhana ini bersama istri, seorang anak, dan cucu-cucunya. Kedua anaknya yang lain merantau keluar kota. Di rumah, hanya Abah yang bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan mereka sekeluarga. Sang istri, Ibu Komsia, tidak bisa membantu Abah karena harus merawat anak perempuan mereka yang menderita gangguan mental. Putri mereka yang kini berusia 41 tahun mengidap gangguan mental sejak usia 15 tahun. Penyakit itu makin parah karena 3 tahun lalu tiba-tiba ia juga mengalami kebutaan total. Praktis, sehari-hari aktivitasnya di rumah bergantung pada bantuan ibundanya. Awalnya sering panas-panas awalnya, jadi nggak punya pikiran gitulah, kalau mau makan mau gitu ya, mau makan gitu, mau kopi. Sekarang juga ya punya anak ya gitu, yang istri ya yang paling gede gitu, jadi pikirannya kurang gitu ya, coba nggak ngeliat. Dengan telaten, Ibu Komsiah mendampingi dan merawat putrinya di rumah. Tidak ada rasa malu memiliki putri ODGJ. Yang ada hanya perasaan ikhlas seorang ibu yang merawat anaknya. Masya Allah. Ya mungkin udah nasib saya. Anak saya sakit ya, tinggal sabarnya aja gitu. Biar berobat kemana-mana saya udah berusaha masih nggak sembuh-sembuh. Mungkin udah nasib saya, udah takdir saya. Sampai kapanpun saya tetap sabar. Insya Allah anak saya biar sembuh. Doain aja sama saya, Neng biar sembuh. Atau bapaknya yang nyari uangnya biar berhasil. Yang naon? Nah, yang naon? Sok atuh buru nayong naon? Nyang ke dangdut make sakedap. Nah, ayeuna mah
Ada kopi nih. Ini kopi nih. Ada kue, kue. Cari atuh andang bangun. Bagus kek bagus. Saya bapak polisi kan terus bapak polisi. Kopi lah ya. Sok asawan sok daerah dengan polisi polisi. Kita ada camilan tak. Ya kadang-kadang kalau pengen ngopi, mak ngopi katanya gitu ya udah bikinin mak. Terus mak dangdut saya bikinin, saya setelin dangdut. Terus kalau dianya pengen ganti baju, dianya suka dilemparin baju telanjang. Saya suka malu sama orang-orang gitu, tapi mungkin udah nasib saya, udah takdir saya. Biarin gak apa-apa, suka ngamuk-ngamuk kadang-kadang. Ma pulang katanya gitu. Pulang kemana? Ke rumah katanya gitu. Meski sudah pernah dibawa berobat, namun lantaran kekurangan biaya, Abah Enteng dan Ibu Komsiah tidak sanggup lagi melanjutkan pengobatan putri mereka. Penghasilan Abah dari membuat batako hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ya harus sabar, harus rela, harus gimana lagi. Udah kemana-mana juga berobat, udah uang habis, utang kemana-mana, udah aja dah. Gimana lagi anak saya sendiri, biar sakit, biar apa-apa juga anak saya sendiri. Ya kasihan. Jadi enggak seperti yang lain gitu ya. Alhamdulillah saya jadi ngambil rezeki ya dari sana. Di bengkel inilah Abah Enteng bekerja memproduksi batako. Bahannya sederhana saja, hanya pasir dan cetakan. Biasanya pasir sudah diantar ke bengkel sehingga Abah tinggal mengolahnya. Beli dari jauh, dari Cijambe bahannya. Kalau kapurnya dari Karawang ya. Seharian Abah pun berkutat dengan pasir untuk membuat batako sebanyak-banyaknya. Karena upah Abah perharinya dihitung dari berapa banyak batako yang bisa dihasilkan, sehingga pendapatannya tidak menentu. Lantaran sudah melakukan pekerjaan ini selama 11 tahun, Abah Enteng pun terlihat sangat terampil. Mula-mulanya itu pasir sama kapur, langsung diaduk pakai air, langsung dicetak, udah aja gitu ya. Ngaduknya halus sampai halus gitu. Selesai diaduk, campuran pasir, air, dan kapur pun siap dicetak untuk kemudian dikeringkan. Menurut Abah Enteng, meski cetakan batakonya belum pernah gagal, tapi kadang-kadang ia tetap menemui kesulitan. Kalau pasirnya yang itu kurang bagus gitu, jadi pasirnya lembek kalau itu tuh diaduk sama itu tuh. Kalau jelek jadi gelombang gitu, enggak itu tuh. Iya, karena pasir. Sekarang ini lagi bagus nih sekarang. Ya. Dalam sehari, Abah Enteng rata-rata sanggup menyelesaikan hingga 200 lebih batako jika fisiknya sedang sangat sehat. Ini ada pesanan batako ke Batu Erna ke sana. Dalam sehari kadang-kadang 200 biji, 250 biji. Kalau lagi enak badan kan kerjanya semangat gitu. Dapat 250 biji. Kalau lagi gak enak badan mah paling dapatnya 200 biji lah. Seharusnya Abah itu udah berhenti gitu kerjanya, kan badannya sedikit-sedikit sakit gitu, sedikit-sedikit sakit gitu. Harusnya harus berhenti gitu. Tapi kan tulang punggung keluarga gitu, ada anak cucunya di sana gitu, yang dari anak yang kedua gitu.
Sahabat, suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah berjalan di belakang seorang lansia ketika hendak berangkat sholat subuh. Beliau tetap berjalan di belakang lansia itu hingga matahari terbit, menandakan sholat subuh segera usai. Ketika memasuki masjid, Ali mendapatkan Rasulullah sedang ruku, sehingga ia dapat mengejar rakaat sholat subuh. Rupanya Rasulullah memanjangkan rukunya sebanyak 2 kali. Ini dilakukan karena malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas punggung Nabi. Jibril mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Ali bin Abi Thalib sedang bergegas mengejar sholat berjamaah. Ia tertahan seorang lansia lantaran sahabat Ali menghormati orang tua tersebut. Hidup serba pas-pasan ditambah kondisi anak yang sakit membuat Abah Enteng mau tidak mau harus bekerja ekstra keras untuk menambah penghasilannya. Selain membuat batako, Abah pun sesekali bekerja serabutan dengan menjadi buruh sawah. Ke sawah Abah itu tuh paling bersih-bersih itu tuh rumput, itu tuh apa namanya ya, gasrok gitu ya. Iya, rumput liar ada di padi gitu ya. Upah yang diterima Abah dari bekerja di sawah juga tidak banyak. Namun Abah tidak pernah mengeluh dan tetap mensyukuri sebagai berkah dari Allah Ta'ala. Kadang-kadang 20, kadang-kadang kurang 15 ya, iya, tapi alhamdulillah bisa nambahin cucu gitu ya. Kan saya mah itu cucu ada 2 ya, lumayan buat jajan gitu, jajan cucu. Makanya ibu susah pengen bantu Abah, tapi nggak bisa merawat anak sakit. Saya pengen bantu-bantu Abah sedikit-dikit. Biasanya dulu juga saya suka bantu-bantu, tapi sekarang anak saya sakit, nggak bisa kemana-mana. Cuman secukup-cukupnya dapat Abah dari batako. Bagi Abah, keluarga adalah segala-galanya. Bahkan hingga memasuki usia senja, Abah rela masih memeras keringat karena bekerja diyakininya bagian dari ibadah. Mudah-mudahan enggak itu ya, rezeki sama Allah. Minta dikasih sehat, itu anak saya yang itu, yang merawatnya sehat gitu. Masih bisa menafkahi anak saya ikhlas ridho ya Allah. Amin.